Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana mengisolasi najis dari kamar mandi. Bagi Anda yang beragama Islam tentu sudah tahu tentang salah satu syarat sah sholat adalah kesucian, baik suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Berkaitan dengan kesucian, kamar mandi adalah sumber najis paling besar di dalam rumah jika kita tidak mampu menjaganya dengan baik. Mari kita bahas tentang mengisolasi najis tersebut dalam gambar 3 berikut ini. Pertama, kita akan mulai dari bak mandi. Bak mandi itu minimal 1 kulah ya, kurang lebih 200 liter. Kalau kamar itu 200 liter. Kemudian ketinggian bibir bak mandi dari lantai kamar mandi itu 1 cm ya, 1 cm. Jadi supaya nyaman digunakan tapi aman dari cipratan najis. Terus kemudian kedalaman lubang kloset. Nah, kedalaman lubang kloset itu maksudnya adalah yang ini teman-teman, lubang kloset ini itu kita buat 25 cm. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya mohon maaf pas BAB kan ini kan proses jongkok, jadi ada air di bawah gitu kan. Harapannya itu tidak nyiprat sampai ke badan orang yang sedang jongkok di atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat sabun. Nah, tempat sabun itu kita buat di sebelah sini teman-teman, di sebelah shower. Jadi tidak di sisi samping bak, tapi di sini. Karena apa? Karena jika di sisi samping bak, misalnya kita habis menyabun bagian bawah, bagian kaki misalnya, itu kan potensi masih ada najis di kaki, itu kan sangat besar. Nah, jika kita taruh di dekat bak, khawatirnya nanti tangan kita itu nyiprat ke dalam air di dalam bak. Itu akan menyebabkan pencemaran di bak. Kemudian untuk selanjutnya shower ya, kita perlu shower. Shower ini adalah untuk mandi anak-anak, teman-teman. Jadi anak-anak itu kan masih belum terlatih untuk berhati-hati terhadap suci najis kan. Jadi kita siapkan shower, harapannya nanti anak-anak mandi di sini, jadi air nggak kena tangannya. Jadi yang kena paling nanti kan shower ini. Jadi dia bisa mandi bebas, siram. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah selesai ya disucikan sama orang tuanya. Kemudian di sini kita juga perlu menyiapkan keran, teman-teman. Keran ini adalah antisipasi apabila kita normalnya kan biasanya itu terjadi kalau orang mandi kadang-kadang itu kayak gayungnya jatuh gitu kan. Nah, ini kita siapkan keran di sini untuk mensucikan gayung tersebut. Sebenarnya bisa pakai shower ini, tapi ya kalau memang ingin menghemat ya nggak apa-apa. Cuma rasanya agak kurang efektif, jadi lebih efektif jika kita menggunakan keran di sini. Kemudian selanjutnya adalah kemiringan lantai, teman-teman. Kemiringan lantai ini sangat penting. Jadi tujuannya adalah supaya air yang kotor dan najis itu bisa mengalir dengan cepat ke luar. Nah, jadi kemiringannya kita buat 8 cm per 1 meter. Mungkin terlihat miring sekali ya. Ya kalau misalnya teman-teman merasakan dibandingkan lantai rumah ini sangat miring, tapi ini insya Allah masih aman dan kita harus menggunakan keramik yang kasar ya. Ini tujuannya apa? Supaya tidak terjadi genangan. Nah, terus kemudian juga ada selokan di sini, ya kan? Selokan di dalam kamar mandi. Selokan di kamar mandi ini kami buat dengan kedalaman 10 cm dan lebarnya 6 cm. Mungkin lumayan gede untuk ukuran kamar mandi. Ya, tujuannya adalah supaya jangan sampai terjadi di sini ada genangan air. Kecuali mampet, yaitu ya kita harus bersihkan. Oke, selanjutnya setelah selokan adalah ini. Jadi pada saat kita mandi ataupun memakai air di dalam kamar mandi itu kan ada aliran air yang bahasa Jawa ini gerucuk ya. Tapi
kalau bahasa Indonesianya ya begitulah, mengalir. Nah, harapannya pas alirannya deras itu nggak lompat ke luar pintu, karena di pintu itu kan namanya pintu juga pasti ada bolong-bolongnya sehingga tidak rapat benar gitu kan. Jadi kita buat supaya lantai terendah kamar mandi di ujung ini itu lebih rendah daripada tatakan pintu. Ini kita buat selisihnya 8 cm ya, 8 cm. 8 cm. Nah, harapannya jika airnya deras itu airnya tidak lompat ke sana. Nah, yang ini hanya mengantisipasi aliran bawah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini penghalang. Ini penghalang ini. Penghalang apa ya bahasanya? Penghalang cipratan di depan pintu. Penghalang cipratan. Nah, pada saat kita mandi kan, pada saat kita mandi di sini itu kan airnya itu nyiprat. Cipratannya relatif ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan namanya air itu kan selalu mencari celah terkecil untuk dia bisa lewat. Memang benar dari pintu itu sendiri itu kan sudah didesain sedemikian rupa, ya kan, ada ini perbedaan jarak ini juga, perbedaan ya, ada kontur-kontur seperti ini, mungkin tujuannya adalah selain sebagai stopper juga menghalangi air keluar. Nah, tapi kita supaya lebih hati-hati ya, kita buatkan penghalang cipratan ya, 20 cm insya Allah cukup lah untuk jarak segini. Nah, dan juga untuk pintunya perlu diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman beli pintu jadi ya, itu lubangnya jangan taruh di bawah teman-teman, taruh di atas. Memang kalau di etalase toko itu kan rata-rata ditaruh di bawah, jangan ditaruh bawah teman-teman, karena kalau ditaruh di bawah itu nanti akan menjadi salah satu jalan air untuk nyiprat. Nah, biasanya itu agak tinggi ya, kira-kira sekitar 20-30 cm dari ujung pintu. Nah, itu akan melampaui ini dan itu mengakibatkan cipratan najis keluar teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang area kehati-hatian, saya sebut begitu ya. Jadi area kehati-hatian ini mungkin bisa dimultifungsikan sebagai tempat wudhu juga bisa nantinya. Tapi pertama kita sebut area kehati-hatian dulu. Nah, kenapa kita membutuhkan area ini ya? Kita antisipasi apabila nanti pas keluar dari kamar mandi ya, kebetulan mungkin itu kan baknya luber atau mungkin gayungnya jatuh atau mungkin dan lain-lain lah ya. Nah, pas pintu kamarnya terbuka itu kan otomatis potensi nyiprat ke sini itu besar, nyiprat keluar itu besar, sehingga kita perlu area kehati-hatian ini. Jadi tidak langsung ke lantai rumah. Kalau langsung ke lantai rumah itu akan mudah nyebar kemana-mana. Nah, area kehati-hatian itu seperti ini teman-teman. Kita buat sedemikian rupa, kemiringannya kita buat terbalik ya. Kalau ini kan miring ke dinding ya, sama arahnya ke dinding ini yang ada kerannya. Ini juga sama arahnya ke dinding sana dengan kemiringan yang sama dengan yang punya lantai kamar mandi. Kita buat perbandingan yang sama seperti itu. Nah, kita juga tambahkan keran di sini. Nah, fungsinya keran ini adalah apabila nanti ternyata di sini sampai najis, karena ada najis di kamar mandi, itu kita bisa menyiramnya di sini, disucikan lagi. Nah, ini nanti tambahkan selang ya teman-teman, supaya nggak langsung jatuh nyiprat ke sana gitu. Kalau ini begini langsung jatuh ya sama aja. Gitu. Kita pakai selang, siram hati-hati. Dan di area kehati-hatian ini kita juga kasih pembatas di ujungnya, di ujung ini, tujuannya agar airnya itu tidak ke sana. Ya nggak perlu tinggi-tinggi lah. Kalau di sini sih kita buat 2 cm ya. Maaf saya lupa kemarin kita buat pas gambar dibuat berapa ya? Oh 5 cm maaf. Kita buat 5 cm. Kita buat 5 cm ya. Insya Allah sudah cukup untuk tidak melebar ke sana. Nah, ini di sini juga seperti ini. Sama ya. Ini dari sini keluar sudah aman. Dan ini juga bisa digunakan untuk wudhu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu menjadi perhatian serius juga adalah instalasi pipa air kotor. Nah, ini
Kalau interaksi pipa air kotor kloset itu kan sudah pasti terpisah ya. Nah, yang kita perlu perhatikan dengan sungguh adalah ini. Jadi antara air kotor dari kamar mandi dan air kotor dari area kehati-hatian supaya dipisah. Kenapa kita pisahkan? Kalau air dari sini itu sudah pasti najis. Apabila pipanya sama, di sini kita jadikan satu, ya. Ternyata suatu ketika di sini mampet, terus luber ke sana ke sini, maka di sini akan najis semua. Di area kehati-hatian najis, apabila luber ya serumah najis semua. Maka kita pisahkan saja. Jadi air di sini khusus memang air najis, di sini tuh bisa iya bisa enggak, airnya pipanya ada dua seperti ini ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan mengenai isolasi najis di area kamar mandi. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin membuka diskusi ya silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa subscribe.